Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang tugas IPB kami, yaitu analisa dan perancangan sistem organisasi Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Bisa diturunkan? Ini ada nama kelompok untuk pertama-tama. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, perkenalkan nama saya Muhammad Risalah Naufal dengan NIM 21051214008. Dan perkenalkan, saya Viko Muarafi Jagamardani dengan NIM 2105 12 14 0004. Kenalkan, nama saya Rian Renaldi dengan NIM 2105 121 4030. Perkenalkan, nama saya Febrianda Faika Putra dengan NIM 2105 121 4032. Perkenalkan, nama saya Jose Gilang Makarian dengan NIM 2105 1214036. Baik, pertama-tama kita akan membahas di bab 1 dulu, yaitu ada pendahuluan, yang dimana di 1.1 adalah latar belakang dari kenapa kok kita mengambil organisasi berupa Koperasi Mahasiswa di UNESA atau KOPMA. Baik, Koperasi Mahasiswa atau KOPMA merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di beberapa universitas yang dibentuk untuk menampung kegiatan mahasiswa dalam bidang usaha memenuhi kebutuhan para mahasiswa dan juga merupakan sarana pelatihan mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu akuntansi, manajemen, dan ekonomi yang telah diperoleh pada masa kuliah. UNESA juga memiliki KOPMA sendiri, yaitu Koperasi Mahasiswa UNESA. Dalam mengembangkan usahanya, KOPMA UNESA menjual beberapa barang kebutuhan para mahasiswa untuk proses belajar mengajar. Contohnya seperti alat tulis, buku, atribut, jas, lalu jas almet, lalu juga ada dasi UNESA dan juga masih banyak lain-lainnya yang berhubungan dengan Universitas Negeri Surabaya atau dengan kependidikan. Lalu di dalam sebuah organisasi pasti memiliki suatu proses bisnis masing-masing. Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk atau jasa yang diberikan suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. KOPMA UNESA memiliki beberapa proses bisnis penjualan barang dan juga beberapa proses bisnis lainnya. Nah, beberapa proses ini dalam menjalankan usahanya, yaitu proses bisnis pembelian barang, lalu ada penjualan barang, dan itu adalah proses bisnis yang telah berjalan di KOPMA UNESA ini. Lalu di KOPMA UNESA ini juga sudah melayani penjualan barang melalui online, melalui beberapa e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Di dalam organisasi ini juga terdapat beberapa divisi yang masing-masingnya memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Beberapa di antaranya yaitu bidang usaha, bidang keuangan, dan ketua umum. Selanjutnya ini ada rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membuat flow map sistem yang berjalan di organisasi KOPMA UNESA saat ini. Lalu yang kedua yaitu ada bagaimana membuat flow map sistem yang telah terkomputerisasi yang akan diusulkan untuk KOPMA UNESA. Adapun tujuan yaitu yang pertama untuk memahami input dan output dari proses bisnis yang berjalan di organisasi KOPMA UNESA. Lalu yang kedua ada memahami cara membuat flow map sistem yang berjalan di organisasi KOPMA UNESA saat ini. Lalu yang terakhir ada memahami cara membuat flow map sistem yang telah terkomputerisasi dan akan diusulkan untuk KOPMA UNESA. Lalu di sini juga ada batasan masalah, yang dimana ada 3. Yang pertama yaitu adanya proses bisnis yang berjalan hanya proses bisnis KOPMA UNESA. Lalu yang kedua ada proses bisnis yang dibahas hanya penjualan dan pembelian barang. Lalu yang ketiga, sistem yang dianalisa adalah sistem yang berjalan saat ini dan yang akan diusulkan. Baik, untuk bab 2 dan pembahasan akan saya berikan kepada rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Risalah. Selanjutnya bab 2 pembahasan. Yang pertama ada kebutuhan sistem. Nah, di sini ada input dan output. Untuk input untuk sistem penjualan barang yaitu daftar barang yang akan dijual,
input jumlah barang yang akan dijual, yang akan menghasilkan output nota penjualan barang. Nah, untuk input selanjutnya, untuk kebutuhan SPK, yaitu input calon supplier, input jarak supplier, input harga yang diberikan supplier, kualitas barang dari supplier, dan responsibilitas yang akan menghasilkan output supplier terbaik yang akan dipilih. Lalu input selanjutnya untuk pembelian barang, input daftar barang yang akan dibeli, input jumlah barang yang akan dibeli, dan input supplier yang akan menghasilkan output nota pembelian barang. Selanjutnya format as is atau sistem saat ini, yaitu proses bisnis yang pertama yaitu pembelian barang. Ini ada 3, bidang usaha, supplier, dan bidang keuangan. Ya, pertama-tama dimulai di bidang usaha, yaitu start, stok, cek stok barang, mencatat barang yang akan dibeli, lalu memilih supplier terbaik secara langsung, lalu daftar harga terbaik daftar harga dari supplier terbaik, lalu ini nyambung ke sini ke bidang keuangan. Ini daftar harga dari supplier terbaik, lalu menyesuaikan dana, daftar barang-barang yang akan dibeli, lalu ke sini ke supplier, daftar barang-barang yang akan dibeli, nanti menghasilkan ini detail pembayaran yang diteruskan lagi ke bidang keuangan, lalu detail pembayaran, bidang keuangan melakukan pembayaran dan supplier menerima pembayaran. Setelah menerima pembayaran, supplier memberikan barang dan nota pembelian. Nah, setelah itu memberikan nota pembelian, dan nota pembelian diberikan kepada bidang keuangan, lalu bidang keuangan melaporkan pembelian dan melakukan arsip. Nah, di sini setelah memberikan barang akan diterima oleh bidang usaha dan selesai. Selanjutnya proses bisnis penjualan barang. Ini ada 3, bidang usaha atau kasir, pembeli, dan bidang keuangan. Pertama-tama di sini bidang usaha start mengupload produk untuk yang online, sedangkan menata produk untuk yang offline. Jadi selanjutnya pembeli memilih barang yang akan dibeli, terus pengecekan barang, apabila tersedia akan lanjut ke proses pembayaran, apabila tidak pembeli memilih barang lagi. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran, kasir menerima pembayaran dan membuat nota. Setelah itu nota diterima oleh pembeli, dan ini kasir membuat laporan penjualan lalu menghasilkan laporan penjualan yang akan diteruskan ke bidang keuangan. Lalu bidang keuangan menerima laporan penjualan dan melakukan arsip. Nah, setelah pembeli menerima nota, sudah selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jose. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sistem yang diusulkan. Yang pertama yaitu pembelian barang yang terkomputerisasi. Pada Komite UNESA, pembelian barang untuk menambah stok semuanya dilakukan secara manual, mulai dari mengecek barang, survei supplier, dan juga menentukan supplier yang terbaik. Oleh karena itu, sistem yang kami usulkan untuk proses pembelian kali ini seperti ini. Yang pertama, pengecekan barang melalui perangkat lunak yang terhubung dengan database. Yang kedua, penentuan supplier terbaik dilakukan menggunakan sistem pendukung keputusan yang akan langsung menentukan supplier mana yang terbaik dengan menginputkan data kriteria dan data nilai alternatifnya. Lalu yang ketiga, pembelian barang yang menyesuaikan dana dilakukan menggunakan perhitungan komputer sehingga lebih efisien serta akurat. Dan yang terakhir, pencatatan laporan pengeluaran dilakukan juga menggunakan database, sehingga data lebih aman, laporan yang dihasilkan merupakan laporan terbaru, serta tidak dilakukan secara manual. Lanjut, yaitu penjualan barang yang terkomputerisasi. Pada Kopma UNESA saat ini penjualan barang sudah bisa kita bilang semi-komputerisasi, di mana Kopma UNESA sudah melakukan penjualan secara online dan juga offline.
Kopma Unesa sudah menggunakan mesin kasir, tetapi masih ada proses yang dilakukan secara manual seperti pencatatan laporan pendapatan, perhitungan stok barang, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, sistem yang kami usulkan untuk proses penjualan yaitu mesin kasir yang terhubung dengan sistem dan database, sehingga memudahkan dalam pendataan barang. Dan juga pencatatan laporan pendapatan dilakukan menggunakan database, sehingga data lebih aman. Laporan yang dihasilkan merupakan laporan yang terbaru, serta tidak dilakukan lagi secara manual. Selanjutnya, saya serahkan pada teman kami, Dava. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai bab 2.4 flow map to be atau flow map dari sistem yang kami usulkan. Pertama yaitu untuk flow map dari proses bisnis pembelian barang yang dilakukan secara terkomputerisasi. Di sini untuk flow map ini pihak-pihak yang terlibat yaitu bidang usaha, supplier, serta bidang keuangan. Untuk pertama yaitu start. Pertama-tama bidang usaha melakukan cek stok barang yang dilakukan melalui pengecekan database yaitu dari database data barang. Lalu setelah itu bidang usaha mendata barang yang akan dibeli, kemudian menentukan kriteria dan nilai untuk mencari supplier terbaik, kemudian mencari supplier terbaik menggunakan sistem pendukung keputusan yang kemudian akan menghasilkan output berupa hasil dari supplier terbaik beserta daftar harga dari barang-barang dari supplier terbaik tersebut. Yang kemudian output tersebut akan diteruskan ke bidang keuangan, yang dimana bidang keuangan akan menerima daftar harga dari supplier terbaik, kemudian bidang keuangan akan menghitung jumlah barang yang akan dibeli dengan menyesuaikan dana mereka. Kemudian bidang keuangan akan menghasilkan output berupa daftar dan jumlah barang yang akan dibeli, yang kemudian output tersebut akan diteruskan ke supplier. Lalu supplier akan menerima daftar dan jumlah barang yang akan dibeli, dan kemudian supplier akan menghasilkan output detail pembayaran, yang kemudian detail pembayaran tersebut akan diteruskan ke bidang keuangan, yang kemudian bidang keuangan akan melakukan pembayaran. Setelah itu, pada bagian supplier akan menerima pembayaran tersebut, yang kemudian akan memberikan output berupa nota pembelian. Nota pembelian tersebut kemudian akan diterima oleh bidang keuangan, yang kemudian bidang keuangan akan melakukan berupa laporan pengeluaran, yang kemudian laporan tersebut akan masuk ke database laporan pengeluaran. Lalu kembali lagi ke supplier, nota pembelian tersebut akan meneruskan ke pengiriman barang, yang kemudian pengiriman barang tersebut akan diterima oleh bidang usaha. Kemudian bidang usaha akan mendata barang kembali, dan data tersebut akan disimpan terlebih dahulu ke database data barang. Yang kemudian proses flow map-nya sudah selesai sampai mendata barang. Lalu selanjutnya, untuk proses bisnis penjualan barang secara terkomputerisasi. Untuk proses bisnis ini, bidang yang terlibat yaitu bidang usaha atau kasir, lalu pembeli, dan juga bidang keuangan. Pertama-tama start, yaitu bidang usaha atau kasir mengupload produk ke marketplace, dan juga menata produk di toko mereka. Yang kemudian, pembeli akan memilih produk baik melalui secara online maupun secara langsung di tokonya. Kemudian, bidang usaha akan melakukan pengecekan produk melalui database, yaitu database data produk. Apabila tersedia, maka pembeli bisa melanjutkan ke pembayaran. Apabila tidak tersedia, maka pembeli harus memilih produk lagi yang tersedia di toko ataupun secara online. Kemudian kembali lagi ke bidang usaha, yaitu bidang usaha atau kasir akan membuat nota, yang kemudian nota tersebut akan masuk juga ke database untuk mengupdate data produk. Kemudian juga akan berlanjut ke membuat laporan penjualan. Lalu akan menghasilkan output berupa laporan penjualan, yang dimana laporan penjualan tersebut akan diteruskan ke bidang keuangan, yang kemudian laporan tersebut akan masuk ke database laporan penjualan. Lalu kembali ke pembeli. Pembeli setelah menerima nota, maka flow map akan berakhir. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu hasil wawancara. Pada kesempatan kali ini kami mewawancara narasumber yang bernama Azahra Gita Cahyani selaku Ketua Umum Kopma Unesa. Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara. Nomor 1, proses bisnis apa saja yang berjalan di Kopma Unesa ini? Proses bisnis yang berjalan pada Kopma Unesa ini ada 2, yaitu proses bisnis penjualan yang dilakukan secara offline dan online, serta proses bisnis supply barang. Kemudian nomor 2, bagaimana alur berjalannya masing-masing proses bisnis saat ini. Yang pertama yaitu proses bisnis supply barang. Diawali dengan mencatat
yang akan dibeli, lalu dipilih mana supplier yang terbaik. Setelah itu akan didapatkan harga dari supplier terbaik. Kemudian yang kedua yaitu proses bisnis penjualan. Diawali dengan kasir yang akan mencatat dan mengupload produk, lalu konsumen akan memilih barang dan akan dilakukan pengecekan barang oleh kasir. Konsumen akan melakukan pembayaran jika barang tersedia dan akan dicetakkan nota oleh kasir yang akan diberikan kepada konsumen. Lalu kasir akan melakukan pencatatan laporan penjualan yang akan dilaporkan kepada bagian keuangan. Kemudian nomor 3, pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Pihak yang terlibat dalam proses bisnis ini adalah anggota Kopma Unesa, pembeli, supplier barang, dan alumni. Kemudian nomor 4, kebutuhan informasi atau data apa saja yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Yang pertama yaitu pada proses bisnis penjualan produk membutuhkan daftar barang dan jumlah barang yang akan dijual. Kemudian yang kedua pada pemilihan supplier dibutuhkan informasi data-data calon supplier. Dan yang ketiga pada proses bisnis pembelian barang dibutuhkan data stok barang yang akan dibeli. Lalu nomor 5, output dari proses bisnis tersebut. Yang pertama adalah pada proses bisnis penjualan produk menghasilkan nota transaksi penjualan. Kemudian yang kedua, saat pemilihan supplier menghasilkan supplier terbaik yang akan dipilih. Dan yang ketiga, pada proses bisnis pembelian barang menghasilkan pembelian barang untuk restock. Kemudian nomor 6, tujuan diadakan simpanan pada Kopma. Tujuan diadakannya simpanan pada Kopma ini untuk pemutaran modal pada Kopma dan uang dari simpanan tersebut digunakan untuk penambahan modal Kopma dan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan Kopma. Lalu nomor 7, selain kegiatan bisnis, kegiatan apa lagi yang biasanya diadakan Kopma? Selain kegiatan bisnis, Kopma biasanya melakukan pelatihan yang terbuka untuk umum. Kemudian nomor 8, apa saja divisi pengurus Kopma? Terdapat beberapa divisi pengurus Kopma, antara lain adalah Ketua Umum, Pengawas, Bidang Administrasi dan Umum atau ADUM, Bidang Keuangan, Bidang Usaha, dan Bidang Pengembangan Sumber Daya Anggota atau PSDA. Lalu nomor 9, bagaimana sistem penerimaan anggota Kopma? Seluruh calon anggota Kopma akan ditampung dan nantinya akan dilakukan diklat. Jika mahasiswa ingin menjadi pengurus, maka harus menjalani diklat sampai akhir. Baik, mungkin itu tadi adalah hasil presentasi dari kami, yaitu tentang proses bisnis yang ada di Kopma Unesa dan juga bagaimana saran-saran ke depannya untuk Kopma Unesa yang telah kami sampaikan. Jadi mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah kata, salah perbuatan. Kalau ada lebihnya, itu berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.